Baik, Smart Listener, kembali lagi Anda masih mendengarkan Radio Smart FM di 101,1 dan masih bersama Rifa Majid. Seperti yang sudah saya janjikan di jam sebelumnya bahwa kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol di Makassar Insight tentang pelayanan Disduk Capil Kota Makassar di era adaptasi baru saat ini. Dan saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang luar biasa, sudah hadir di studio Smart FM, datang langsung nih, ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, ada Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi SPI MSI. Benar seperti itu Ibu, apa kabar? Iya, terima kasih ya. Betul. Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Mendengar Smart FM. Kita sebutnya Smart Listener. Oh, Smart Listener. Smart Ya. Listener. Oke. Oke, gimana aktivitasnya nih Bu? Alhamdulillah sebenarnya kami tidak pernah WFH ya kalau di Dukcapil. Ya. Jadi sejak pandemi merebak bulan Maret itu kami tetap masuk kantor karena pelayanan publik, ada pandemi tidak ada pandemi tetap kami Tetap lakukan, jalan. tetapi memang sudah bertransformasi. Oke, Ya. seperti apa transformasinya kita akan bahas ya nanti. Kemudian selain ada Ibu Kadis, di sini juga ada Pak Camat nih hadir, ada Camat Mamajang ya, ada Pak Fadli Welang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. seluruh smart listener. Apa kabar nih Pak Fadli? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Smart FM Makassar ya. Dan hari ini kita membahas soal pelayanan Disduk Capil Kota Makassar, khususnya di tengah pandemi ini, di era adaptasi baru, new normal kita sebutnya gitu ya Bu ya. Nah, untuk Anda Smart Listener yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun komentarnya, boleh langsung kirimkan komentar Anda melalui WhatsApp kami di 0811461011 atau Anda bisa langsung nih menyaksikan tayangan kami di YouTube channel Smart FM Makassar sembari menuliskan komentar Anda di kolom live chat kami ya di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, berbicara soal pelayanan di Disduk Capil, seperti yang Bu Kadis tadi sampaikan, Bu Puspa, bahwa memang ada atau tidak ada pandemi ya memang instansi yang terjun langsung atau menangani pelayanan nggak ada liburnya gitu ya Bu ya. Iya, Tidak betul. pernah ada WFH seperti itu. Kalau sekarang boleh dikasih gambaran dulu ke Smart Listener seperti apa pelayanan di Disduk Capil di kemarin kan sempat ada break juga ya. Betul. Setelah Maret kemarin kemudian kembali dibuka di September gitu ya Bu ya. Bertahap. Oh, bertahap. Iya. Coba. Iya, jadi begini, saat pandemi merebak ya, itu kalau tidak salah pertengahan Maret kemarin, kita otomatis langsung lockdown. Ya, lockdown, tidak ada pelayanan sama sekali dalam bentuk offline atau tatap muka, di mana kita tahu sebelumnya itu masyarakat di Dukcapil itu berkerumun, bertumpuk, ngantri panjang sekali ya. Nah, dengan kondisi seperti itu otomatis kita bertransformasi karena yang namanya dokumen kependudukan kebutuhannya itu setiap saat. Iya. Apalagi dengan pandemi, masyarakat banyak misalnya yang mau mengakses layanan kesehatan, itu perlu dokumen kependudukan. Maka kami layani bertransformasi menjadi pelayanan daring atau online melalui website kita. Jadi masyarakat diminta untuk memasukkan seluruh dokumen-dokumen yang memang dipersyaratkan pada saat membuat dokumen ya, misalnya akte kelahiran, persyaratannya apa, itu di-upload semua di dalam website kita. Kemudian petugas itu tetap standby di kantor untuk melakukan proses penyelesaiannya. Dan setelah itu, ini juga yang menjadi hal yang cukup melegakan buat kami di Dukcapil, karena antisipasi itu sudah dilakukan oleh Dirjen Dukcapil dengan keluarnya Permendagri 109 tahun 2019. Di sana disampaikan bahwa dokumen kependudukan itu semuanya bisa dicetak sendiri kecuali 2, KTP elektronik dan kartu identitas anak. Selain itu, misalnya KK, akte kelahiran, akte kematian, dan berbagai surat-surat yang memang menjadi produk Dukcapil, ada 24 produk Dukcapil, itu semuanya sudah bisa dicetak sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan kertas HVS putih ukuran A4 80 gram. Jadi memang dengan kondisi seperti ini, maka pelayan kami itu lebih dimudahkan karena lebih ringkas gitu ya. ya. Jadi tidak perlu masyarakat memang datang karena memang kami lockdown, kami proses dokumennya
kemudian kami akan kirimkan dokumen itu, misalnya KK-nya, aktenya, ke alamat email dan nomor WA dalam bentuk PDF. Jadi masyarakat bisa cetak sendiri, mau di rumah ngurusnya, di kantor atau di mana saja, mereka bisa mendapatkan dokumennya. Nah, keuntungannya banyak. Karena kalau dia dalam bentuk soft file, misalnya dokumennya tercecer, kan bisa cetak sendiri. Masih punya filenya lagi, Ya, tidak perlu lagi kopiannya. ke kantor polisi untuk Benar-benar. ngurus kehilangan, ya, surat kehilangan, terus Oke. ngurus lagi ke Dukcapil. Dan itu transformasinya ya, itu Ya, salah satu yang transformasinya. dilakukan selama pandemi ini khususnya ya, semuanya dilakukan secara daring kecuali untuk pencetakan iktp dan juga identitas anak. Iya, Itu yang termasuk memang perekaman. oh Ya, perekaman. perekaman KTP elektronik kan harus datang untuk merekam Iya, iya. biometrik. Kemudian pencetakan KTP elektronik karena Mhm. memang harus ada aktivasi, Baik. dan memang KIA itu juga belangkonya kan masih keluaran dari Dukcapil. Baik. Jadi belum bisa kertas HPS ya, gitu. Oke, baik. Selama pandemi ini memang daring itulah mungkin salah satu ya seperti Ibu sampaikan tadi, transformasi di daerah adaptasi normal seperti ini memang mengharuskan kita untuk melek nih, semuanya dilakukan secara daring, Iya. termasuk untuk pengurusan berkas-berkas kependudukan begitu Betul. ya. Tapi kalau di kecamatan sendiri seperti apa, Pak Camat? Untuk apakah banyak juga selama pandemi ini kemudian masyarakat yang datang langsung ke kecamatan begitu mengadukan kendala-kendala yang mereka alami? Ya, makasih. Jadi memang benar tadi apa yang disampaikan Ibu Kadis tentang kondisi yang dirasakan pada saat pelaksanaan sosialisasi PSBB. Itu dimulai sejak pertengahan bulan Maret. Ya. Kemudian kalau kita ingat bahwa pelaksanaan PSBB ini diawali pada saat bulan puasa hari pertama, itu kurang lebih 2 minggu, dan kemudian dilanjutkan lagi menjelang hari Lebaran. Ya. Ini kondisi ini memang praktis pelayanan, terkhusus kami di kecamatan yang meskipun juga kondisinya seperti ini, tetap harus kami juga berada di garda terdepan, termasuk dalam hal pelaksanaan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga, kemudian pembagian sembako. Ini kan tidak boleh kami lepas dari tugas ini. Namun yang paling kami rasakan juga keluhan-keluhan masyarakat tentang pelayanan dokumen-dokumen. Nah, seperti apa itu, Pak? Nah, ini yang kami rasakan ya, tentu di dalam waktu jeda ini dikarenakan adanya pandemi seperti ini, kebutuhan masyarakat itu banyak untuk kebutuhan seperti dokumen untuk kelengkapan pendidikan, melanjutkan sekolah, kemudian Akta kelahiran rata-rata anak ya. Termasuk. Perpindahan antar kabupaten itu kan mesti online semua. Kemudian jadi memang selama 1 minggu 2 minggu kurang lebih itu praktis lockdown, tetap aktif di kantor namun tidak ada pelayanan. Dikarenakan ada 2 pelayanan yang memang yang sangat dibutuhkan masyarakat itu, yang masih bisa mungkin dilaksanakan, itu pencetakan KK dengan satu lagi ini surat pindah. Surat pindah antar kecamatan saja. Itu yang masih bisa dilayani. Masih bisa dilayani. Nah, kemudian memang banyak sekali juga wajib KTP yang baru 17 tahun. Ini juga menjadi kendala karena memang rata-rata anak yang ingin melanjutkan pendidikan itu dibutuhkan juga dokumennya. Nah, ini yang kami rasakan di kecamatan. Namun kami tetap memberikan jawaban yang baik kepada masyarakat bahwa memang kendala ini tidak bisa kita sikapi dengan hati yang panas. Tentunya bagaimana kita tetap berkomunikasi dengan dinas, meskipun sebenarnya secara tugas staf capil ini yang ditempatkan di kantor camat juga kami sudah anggap menjadi bagian dari kami, sehingga kami juga harus membackup tugas-tugas dari Ibu Kadis. Memang berarti sebagian besar yang saya tangkap tadi adalah pengurusan yang masih terus dilayani dan juga diterima keluhannya adalah soal KTP ya kan, kemudian juga
pencetakan KK Iya. seperti itu yang kemudian tetap masih dilakukan pelayanan karena memang ada staf yang dari Disdukcapil ditempatkan di setiap kecamatan Betul. seperti itu. Tapi ini kan secara daring begitu. Kalau sekarang saya melihat bahkan pengumuman di laman resmi dari Disdukcapil pelayanan secara daring itu kan istilahnya kalau daring adalah pintunya. Kita mau antri juga secara online kan ya Bu ya. Tapi gimana kalau misalnya sekarang lagi ditutup pelayanan online-nya? Lagi ada apa nih? Saya melihat pengumuman di laman resmi Disdukcapil. Ya, kalau untuk pengumuman yang laman resmi kami memang terhitung baru hari ini. Hari ini sampai dengan hari Jumat besok, karena kami ada maintenance server, ada migrasi antara server yang lama ke server yang baru. Jadi otomatis kami tutup dulu, karena kami butuh waktu untuk bisa memindahkan data yang cukup besar ke server yang baru. Jadi insya Allah pekan depan itu hari Senin kita sudah bisa membuka lagi website. Tapi sejak pandemi bulan Maret sampai dengan kemarin website kami tetap buka melayani. Memang kita butuh untuk maintenance. Terus selanjutnya memang tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, memang ini keluhan dari seluruh masyarakat yang ada di seluruh kecamatan tentang kebutuhan untuk kepemilikan KTP elektronik. Nah, di satu sisi memang di awal pandemi itu perintah dari Dirjen Dukcapil untuk melakukan lockdown otomatis seluruhnya. Jadi tidak ada perekaman yang bisa dilakukan untuk seluruh daerah. Kemudian setelah itu masing-masing daerah kan berbeda tingkat kasusnya. Nah, daerah-daerah yang sudah masuk zona hijau, masuk zona kuning itu diperkenankan untuk sudah mulai membuka, tetapi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, Makassar, Makassar ini salah satu daerah yang masuk zona merah, bahkan merah tua kali ya. Saya enggak mau bilang merah hitam, tetapi memang kasus yang timbul saat itu pertumbuhan kasusnya cukup tinggi. Dan saya tetap melaporkan ke Bapak Dirjen untuk kami belum memungkinkan untuk membuka, karena salah satu media transmisi yang kita khawatirkan adalah pada saat perekaman. Karena di perekaman KTP elektronik itu ada sentuhan. Jadi ada sentuhan dengan alat kami antara retina mata, kemudian ada sidik jari. Itu yang kami sangat khawatirkan ada transmisi. Bayangkan kalau ada sekian ratus orang yang akan melakukan perekaman dan kita tidak bisa mengidentifikasi yang mana yang terinfeksi, yang mana tidak, dan petugas kami juga kami harus jaga, karena kalau misalnya ada yang terkontaminasi maka kami akan tutup lagi. Resikonya akan semakin besar begitu lagi. Ya. Tapi kan sekarang Makassar sudah berpindah. Alhamdulillah. Jadi kami sudah buka bertahap. Pada saat kami lockdown di Maret itu alhamdulillah di pertengahan Mei kami sudah mulai membuka untuk pengambilan. Jadi kan masyarakat ini banyak yang pegang suket. Kami sudah cetak masif kurang lebih 60.000 KTP elektronik, itu yang kemudian kami distribusikan sejak Mei. Tetapi untuk yang perekaman KTP elektronik itu baru kami buka secara bertahap mulai pertengahan Juli. Karena kita juga Dukcapil itu berkoordinasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan. Jadi kami itu real time setiap hari memantau data perkembangan kasus. Jadi kecamatan-kecamatan yang sudah melandai kasusnya atau pertumbuhan kasusnya sudah tidak ada sama sekali, itu kita sudah mulai buka bertahap. Baik. Itu jadi salah satu pertimbangan. Iya, betul. Karena kami juga harus jaga, menjaga masyarakat dan menjaga petugas kami juga. Baik. Kembali lagi Anda masih mendengarkan Makassar Insight dengan topik kita hari ini pelayanan Disdukcapil Kota Makassar di tengah atau era adaptasi baru saat ini. Kalau berbicara produk Capil tuh banyak ya Bu ya. Tapi yang paling banyak mungkin dilayani baik di kecamatan maupun di Disdukcapil sendiri adalah IKTP udah pasti. Terus kemudian kartu keluarga, apalagi akte kelahiran, kemudian surat pindah. Nah, dengan banyaknya permintaan pengajuan formulir dan pelayanan di 4 produk ini, tentunya banyak juga nih keluhan-keluhan yang diterima oleh masyarakat. Gimana Disdukcapil sendiri mengakomodir itu, Bu? Iya. Jadi untuk mengakomodir itu memang kita punya strategi, beberapa strategi. Untuk KTP elektronik memang yang seperti yang dikeluhkan Pak Camat pada saat pandemi, tidak ada sama sekali pelayanan perekaman
sedangkan ada bertepatan dengan pada saat penerimaan ada mahasiswa baru, ada Mhm, yang mhm. mahasiswa TNI dan beberapa sekolah kedinasan itu butuh KTP elektronik. Nah, alhamdulillah kita bisa kasih solusi. Jadi saat itu kami terbitkan namanya biodata. Itu alhamdulillah berbagai institusi itu menerima karena itu dianggap bahwa memang itu resmi produk dari Dukcapil sebagai pengganti untuk KTP elektronik dulu. Mhm. Nah, saat ini kami kan sudah buka perekaman di seluruh kecamatan, 15 kecamatan sudah buka perekaman. Kemudian pengambilan KTP elektroniknya itu, nah ada dua ini ya, ada dua tadi yang disampaikan Rindu Capil. Mhm. Antrian online itu kami berharap sebenarnya masyarakat yang sudah pegang suket itu Mhm. menukarkan dengan antrian online yang ada di website karena kami tidak mau masyarakat datang berkerumun untuk berebutan ambil nomor Iya, antrian heeh. secara manual. Jadi harus ambil dulu antrian supaya mereka yang sudah punya antrian itu yang datang. Kemudian untuk masyarakat yang sudah melakukan perekaman, itu kami memang kasihkan toleransi. Oke. Karena mereka sudah lama ini Mhm, nunggu, mhm, mhm. kami toleransi tidak perlu ngantri secara online. Tapi bisa langsung datang ke pusat layanan kami karena kami bagi dua zona nih. Mhm. Zona yang pertama adalah zona di PTSP, Balai Kota, Iya. pengambilannya itu melayani 9 kecamatan. Jadi Mamajang, Mariso, kemudian Makassar, Ujung Pandang, Mhm. Ujung Tanah, Talok, Bontoala, Wajo sama Kepulauan Sangkarang itu dilayani di PTSP. PTSP. Nah, Oke. kami tetapkan harinya. Jadi Mhm. adik-adik ataupun yang baru melakukan perekaman tidak perlu ambil antrian online, langsung datang sesuai jadwal. Jadi jadwalnya kami sudah tetapkan. Hari Mhm. Senin itu kecamatan Wajo, Talok, Mariso, Mamajang itu Senin Rabu. Mhm. Kemudian hari Selasa dan Kamis itu Bontoala, Makassar, Ujung Tanah, Ujung Pandang. Mhm. Nah, hari Jumatnya kami serahkan kalau ada masyarakat yang mengakses seluruh kecamatan yang 9 kecamatan itu bisa Mhm. datang. Oke, Itu itu untuk untuk zona 1. mengurai, ya, Mhm. itu mengurai agar masyarakat yang sudah perekaman ini bisa segera mendapatkan Ya, KTP ya, biar elektronik. tidak bertumpuk di satu lokasi Betul, juga. ya. Nah, zona yang Mhm. satunya itu di Dukcapil Alauddin. Mhm. Kami melayani 6 kecamatan besar. Oke. Jadi betul 6, tetapi inilah yang wilayah dengan penduduk yang Paling cukup banyak. besar, ya, Oke. yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakukang, Tamalate dan Rapocini. Mhm. Itu kita layani dengan kuota 250. Kalau di Per hari? PTSP untuk online ya, untuk Mhm. online itu 250 di Alauddin, di PTSP 150. Mhm. Di luar dari masyarakat yang mengakses yang baru perekaman kemarin. Nah, untuk yang mengambil KTP-nya yang baru merekam itu kita sudah bagi. Mhm. Hari Senin itu untuk Biringkanaya, Selasa kemarin Rapocini Tamalate, Mhm. Rabu Panakukang, Kamis Manggala, Jumat Tamalanrea. Jadi ini cara kami untuk bisa mengurai tetapi tetap bisa kita maksimalkan Mhm. untuk mendistribusi KTP elektronik dari masyarakat. Oke. Nah, selain itu juga kami turun langsung. Jadi setiap akhir pekan kami Mhm. sudah kurang lebih 1 bulan ini turun ke kecamatan-kecamatan yang cukup tinggi Oke. jumlah KTP elektronik yang Mhm. sudah kami cetak. Kami turun untuk mendistribusikan di Sabtu dan hari Ahad. Jadi Oke. sudah 4 minggu kami turun. Insya Allah minggu ini hari Sabtu dan Ahad ini kami di Kecamatan Panakukang. Oke, kemarin sempat ke Talok ya Bu ya? Ya, itu minggu pertama. Minggu Ke pertama. Talok, kemudian ke Biringkanaya, kemudian Tamalanrea, terakhir di Tamalate. Mhm. Besok kita di Panakukang. Oke, di Mamajang kapan? Kalau Mamajang kan kalau kami lihat Heeh. jumlah KTP elektroniknya tidak terlalu besar. Oke. Jadi mungkin kita cukup dengan melayani di PTSP saja. Oke, Ya. baik. Nah, dengan itu tadi pertanyaan Bu Kadis, apakah memang ini menunjukkan bahwa apakah di Kecamatan Mamajang itu warganya sudah memiliki IKTP semua atau tidak ada masalah nih dengan berkas-berkas kependudukan sehingga tidak terlalu besar jumlahnya begitu, Pak Camat? Sebenarnya kami di Kecamatan Mamajang Mhm. kami memang masuk kategori jumlah penduduk yang kurang lebih 60.000 jumlah penduduknya. Jadi memang mungkin masuk kategori ya Cukup menengah ke bawah lah Iya. jumlah Iya, iya. secara jumlah ya. Iya, Mm-mm. betul. Nah, kemudian tentu dengan jumlah penduduk yang kami miliki dengan tentunya kebutuhan untuk dokumen ini juga tentu
jumlahnya relatif menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Namun sebenarnya kendala yang kemarin terjadi itu karena kan sifatnya ini bencana yang datang tiba-tiba, sementara kesiapan kita tidak pernah diantisipasi ya. Tidak pernah kita digeladikan sebelumnya. Tidak pernah kita ada latihan mitigasi. Mungkin kalau banjir udah ada latihannya, gempa ada, ini nggak ada ya. Virus ini kan seperti ini kan katanya per 100 tahun baru muncul dan kita tidak tahu. Nah, kita tidak pernah kemudian sehingga mungkin dari Capil bertransformasi begitu cepat. Masyarakat ya belum tentu juga bisa mengikuti ini sih. Kemampuannya masyarakat menggunakan gadget juga dengan mengakses ini informasi melalui internet ini yang masih banyak. Tapi ada masyarakat yang bisa menerima, ada juga yang inilah yang banyak memberi keluhan karena kesulitan mengakses. Nah, itu yang ngomel-ngomel seperti itu. Nah, kesulitan ini Pak biasanya kan harus dihadapi dengan pengetahuan dan satu komunikasi nih istilahnya. Satu pikiran, satu komunikasi antara Capil dan juga pihak kecamatan. Kadang yang mungkin buat masyarakat agak kesal, kok nggak sama deh? Kok ada miskom beda di Capil katanya, beda di kecamatan. Apakah itu juga kerap terjadi atau seperti apa Pak Camat? Ya memang kami ketika ada permasalahan itu, kami juga bukan kami yang ingin menjawab seperti itu. Makanya kami langsung sampaikan kepada staf Capil, mohon diberi penjelasan. Dan ketika masyarakat mungkin staf Capil ini sudah menyampaikan dan masih butuh pemahaman, dan baru kami lagi menambahkan karena tentunya memang bahkan ada warga, kenapa ini Pak Camat susah mengakses? Saya tidak punya kuota, saya bilang, aduh begini aja, kamu kesini aja, saya bilang ke kantor camat. Itu masalah Anda ya? Kalau saya bilang begitu cuma tambah repot. Kesini ke kecamatan aja ya? Kecamatan aja ketemu saya, nanti saya bantu di kantor kan ada wifi, silakan akses dari kantor. Itulah kemudian itu yang mungkin kami bisa bantu selain kami melakukan komunikasi ke staf Capil yang berada di sana, juga melalui yang ada bertugas di kantor. Oke, baik. Kembali lagi di Makassar Insight Smart Listener. Ini saatnya saya membacakan komentar dan juga pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp di 0811461011 atau juga di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Saya akan membacakan dulu dari WhatsApp nih. Dari Fajar. Saya mengurus surat pindah domisili dan KK baru sejak bulan 9. Nah, kesulitannya kalau lagi tidak bagus jaringan, kadang slow respon ke websitenya karena pengurusan di Capil memang via online. Tapi terus harus pagi-pagi kalau mau daftar, karena kalau udah siang kadang sudah tidak bisa diakses lagi websitenya gitu. Komentarnya gimana Bu Puspa? Ya, untuk Pak Fajar ya, pindah domisili, kalau pindah domisili antar kecamatan saja di dalam kota Makassar itu sebenarnya cukup diurus di kecamatan, baik di kecamatan asal maupun di kecamatan tujuan. Tetapi kalau pindah domisili keluar Makassar memang harus akses ke website kami online. Kemudian harus pagi-pagi, sebenarnya yang pagi itu memang antrian online. Karena saya biasa juga ngecek website pada saat siang hari, gampang kok untuk bisa masuk. Mungkin pada saat yang bersangkutan mengakses itu di area yang mungkin kurang bagus sinyalnya, sehingga memang juga agak susah masuk. Tetapi karena saya sering kontrol bagaimana kondisi website, tetap bisa kita akses ya untuk bisa masuk memasukkan dokumennya. Nah, khusus untuk antrian memang karena sejak kami buka jam 5 subuh, masyarakat tuh sudah mulai ngantri untuk mengambil nomor antrian di website. Itu memang yang biasanya agak padat. Ya, jadi memang punya trik-trik tersendiri gitu ya. Kalau mau terdaftar cepat dan tidak down servernya. Sebenarnya servernya tidak down. Tetapi mungkin karena ini kan kanal satu satu kanal nih, tapi berebutan orang yang mau masuk, jadi mungkin seperti itu. Ya, jadi karena rame gitu ya. Biar nggak rame, Anda juga harus mungkin ya mendaftarnya lebih cepat. Tapi Bu Kadis, apakah sekarang ini ketika pelayanannya atau antriannya sudah dibuka secara daring, masih ada nggak sih yang datang kemudian langsung datang karena nggak tahu nih, datang ke kantor minta antrian dan mengurusnya tanpa mendaftarkan diri via daring? Agak sulit juga kita layani karena pasti. Tapi masih ada.
Biasa ada, tetapi kami arahkan ke antrian online. Karena Oke. apa? Kita juga menjaga jangan sampai masyarakat yang sudah capek-capek ngantri itu juga merasa bahwa loh kok ini kan bisa apa namanya bisa nyusup ya. Jadi biasanya kami tidak layani seperti itu. Oke. Kecuali memang darurat sekali. Tetapi itu 1-2 yang bisa kita layani karena kita menghindari ada konflik di masyarakat. Benar. Karena mereka sudah ngantri terus tiba-tiba ada yang nyelip yang tidak ngantri gitu. Nah, itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya ke WhatsApp lagi. Nama saya Dian. Selamat siang, mau bertanya Bu Kadis. Iya. Dari Kecamatan Manggala. Mau menanyakan bagaimana melakukan perubahan jika ada kesalahan nama di KTP elektronik. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi Dian ya Ibu Dian ya, kesalahan nama di KTP elektronik. Kami minta untuk melakukan perbaikan dulu di database. Kalau misalnya kesalahannya hanya perbedaan ya biasanya kan dari huruf misalnya Andi belakangnya I tetapi tertulisnya Y, itu cukup dilakukan di kecamatan ya. Oke. Nanti dirubah di KK-nya, pada saat KK-nya sudah berubah berarti kan di database kami sudah tercatat yang betul. Baru kemudian KK-nya yang dicetak, kemudian daftar online untuk mengambil KTP elektroniknya yang baru. Gitu. Oke, jadi kalau seperti itu boleh langsung ke kecamatan ya. Kecamatan aja untuk perbaikan huruf ya, mungkin ada 1-2 huruf yang salah. Gitu. Baik. Nah dari kecamatan sendiri Pak boleh dijelaskan juga alurnya seperti apa ketika masyarakat ingin melakukan perubahan begitu melalui kecamatan, seperti apa alurnya? Di kecamatan sendiri yang seperti yang kami laksanakan, tentunya perubahan ini kami biasanya atau oleh staf ini staf Capil agar kepada warga yang ingin merubah tentu harus membawa salah satu dokumen lah, paling tidak ijazah ataukah akte kelahiran untuk dicocokkan dengan nama yang KTP yang akan dirubah. Nah, kemudian selanjutnya masyarakat atau yang dilayani tadi ini kemudian bisa lagi mendaftar online untuk membuat atau menerbitkan KTP yang sesuai dengan perubahan yang diminta. Cuma memang kendala yang kita lihat di masyarakat sebenarnya dengan daring ini sebenarnya bisa lebih memudahkan masyarakat, tidak mengantri terlalu lama. Cuma karena itu tadi, karena mungkin hal ini masih harus terus kita sosialisasikan ke masyarakat. Ini yang memang kami setiap saat sampaikan ke lurah dan seluruh RT untuk mengawal ya informasi seperti ini, karena tentunya kita berharap kondisi pandemi ini jangan sampai kemudian semakin memperberat persoalan yang ada di Makassar. Kemudian masyarakat ketika dilayani juga baik itu di kecamatan maupun di Capil dengan kebijakan tadi melakukan outlet pelayanan di balai kota dengan kemudian di Capil ini juga termasuk terobosan yang untuk mengurai daripada penumpukan yang terjadi di pelayanan yang baik di kecamatan maupun di Capil. Baik, berarti edukasi dan juga sosialisasi memang terus digencarkan. Harus selalu biar masyarakat bisa paham gitu, karena bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan ketika tidak sampai di telinga masyarakat, ujung-ujungnya ya ada miskomunikasi di situ. Sebenarnya bisa lebih mudah. Nah itu dia. Daripada mereka menunggu berjam-jam di sana, padahal berkasnya belum selesai, mending online kemudian penyampainya langsung bisa langsung. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya dari YouTube channel ada Rizky Darmawan. Selamat pagi. Gimana prosedurnya kalau KTP kami hilang dan mau cetak ulang? Oh iya. Gimana, Bu? Dari YouTube ya, Pak Darmawan ya. Iya. Pak Darmawan, jadi cukup melampirkan surat keterangan hilang dari polisi dengan KK-nya, itu diupload di website untuk pengambilan KTP. Jadi ambil menu layanan online, kemudian pengambilan KTP, diupload di situ surat keterangan hilangnya dan KK. Ya tetap lagi antri online karena kondisinya memang tidak memungkinkan kita untuk langsung datang untuk baru mengambil nomor antrian karena itu pasti menimbulkan kerumunan lah. Iya. Oke. Itu sebenarnya. Biasanya berapa hari itu, Bu?
durasi pengerjaan atau Jadi selesai begini, bisa pengambilan? sekarang ini karena kan padat sekali yang mau ngambil KTP. Jadi misalnya kami buka antrian hari ini, hari Kamis, itu untuk pengambilan hari Kamis depan. Oke. Seminggu, karena untuk hari Jumat itu sudah, misalnya Jumat, Senin, Selasa itu sudah diambil sejak minggu lalu. Karena pada saat kami membuka itu kita buka sudah sepekan ke depan. Jadi yang tersisa tinggal untuk misalnya Kamis depan. Oke. Iya, seperti itu. Jadi 1 pekan ke depan. Begitu 1 pekan tiba hari H, dia mengambil nomor antrian untuk pekan depan, itu sudah langsung dicetak. Oke, berarti butuh waktu 1 minggu Untuk menunggu. untuk Ya, menunggu. yang sudah pegang antrian tuh menunggu 1 minggu karena antriannya sudah penuh. Iya. Gitu. Dia menyelesaikan antrean sebelumnya. Ya, Iya. ya. Nah, ini juga tentunya menjadi salah satu tantangan dong, Bu. Betul. Tentunya iya. kita berharap agar pelayanan itu bisa lebih ringkas dan juga lebih cepat gitu. Iya. Nah, kemudian inovasi dari Disduk Capil sendiri seperti apa? Ya, sebelumnya memang ini karena kita bicara sebelum pandemi ya. Pada saat sebelum pandemi merebak, sebenarnya kami itu intens turun ke lapangan. Banyak turun ke lapangan, apalagi ada inovasi kita Kupastas. Kami turun itu untuk menyasar door to door, bahkan untuk 3 kategori masyarakat. Yang pertama masyarakat kita yang dari kaum difabel. Yang kedua dari yang sudah berumur ya, umur. Ya, kemudian yang ketiga itu yang sedang sakit. Nah, itu kami door to door, bahkan masuk ke rumah sakit melakukan perekaman, langsung cetak di tempat. Tetapi dengan adanya pandemi seperti saat ini, itu sangat tidak memungkinkan kita dulu untuk banyak melakukan kontak langsung dengan masyarakat. Jadi apa boleh buat, kita tunggu virusnya dulu, virusnya ini mereda, atau misalnya sudah ada vaksinnya, mungkin kita bisa lanjutkan lagi door to door. Karena kami sebenarnya juga punya target bahwa seluruh masyarakat yang wajib KTP itu sudah harus kita rekam. Tetapi memang kita terkendala dengan pandemi ini yang belum mereda gitu. Iya. Dan kita memang dipaksa untuk bisa beradaptasi. Makanya adaptasi baru yang tadinya mungkin kami door to door, mungkin kita tunggu dulu. Vaksinnya sudah ada, kita sudah dianggap aman untuk bisa berhadapan langsung masyarakat dengan lebih leluasa, mungkin kita akan lakukan lagi seperti itu. Tapi dengan kondisi yang sekarang apa boleh buat, kami harus di kantor kecamatan dulu karena di sana sudah disiapkan, kemudian tetap mematuhi standar atau protokol kesehatan karena kontaminasi virus ini masih sangat mengkhawatirkan kalau misalnya memang ada hal-hal atau terlalu intens berinteraksi dengan masyarakat. Jadi door to door-nya dipindahkan dulu, bukan ke rumah warga, kita stop dulu, tapi ke kecamatan. Betul. Ya, ke masing-masing kecamatan. Oke, baik. Kemudian, nah di kecamatan itu sendiri melihat respon masyarakat seperti apa? Kalau kami lihat ini luar biasa. Misalnya kayak Mamajang yang dengan jumlah penduduk saja yang tidak terlalu besar ya, Pak Camat, itu saya yakin antriannya cukup besar. Apalagi kecamatan besar. Contoh misalnya Biringkanaya, Tamalan Rea, itu sangat terasa. Terbukti pada saat kami turun langsung. Jadi yang saya sampaikan tadi, strategi kami adalah selain mereka mengambil di unit pengambilan yang di Dukcapil Alauddin maupun PTSP, kami turun langsung mendistribusikan. Itu jumlah masyarakat yang datang 2 hari di Biringkanaya kami hampir 1.000 mendistribusikan KTP elektronik. Di Tamalan Rea itu kurang lebih 900 keping KTP yang keluar untuk 2 hari. Jadi memang terasa sekali bahwa kita bisa lebih mempermudah. Bayangan kalau 250 1 hari mereka belum tentu dapat. Ini kami 2 hari dapat 900 untuk kecamatan itu saja. Iya, seperti itu modelnya yang kita lakukan untuk saat ini dengan kondisi yang masih terbatas buat kita untuk lebih banyak berinteraksi. Dari respon masyarakat ini kelihatan bahwa kebutuhannya memang sangat-sangat urgent gitu ya. Iya, karena gini, KTP elektronik ini sudah menjadi salah satu dokumen mendasar karena sekarang dengan adanya Perpres 63 2019 kalau tidak salah tentang data untuk Indonesia. Nah, yang menjadi data tunggal untuk mengakses seluruh layanan publik itu adalah NIK. Dan yang menerbitkan NIK hanya 1 lembaga, yaitu Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Otomatis kebutuhan untuk kepemilikan NIK termasuk KTP elektronik pasti cukup tinggi. Apalagi kemarin yang sekolah, yang mau mengakses kesehatan, perbankan. Jadi kalau saya tidak salah kita sudah kerjasama 3.000 lembaga yang ada di Indonesia
yang menggunakan data kami untuk akses NIK. Dan itu saya yakin bahwa dari 3.000 lembaga itu pasti kita semua terhubung dengan itu. Otomatis KTP elektronik pasti akan menjadi sesuatu yang sangat seksi ya untuk dimiliki oleh masyarakat, sangat urgent. Betul. Baik. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa sekarang di Dukcapil ke kecamatan gitu, ke masing-masing kecamatan. Nah, dari kecamatan sendiri kepada masyarakat gimana? Apakah kemudian kecamatan yang turun door to door atau gimana nih Pak Camat? Ya, tetap kita menantikan masyarakat ya, karena ini kan sebenarnya tentu ketika tiba waktunya ini masyarakat butuh KTP, tidak pasti mereka gambarannya pasti ke kecamatan. Dan di kecamatan tentu tetap juga kami setiap saat, setiap hari pada jam-jam layanan itu menerima setiap masyarakat yang datang. Sekarang alhamdulillah sudah bisa perekaman, itu menjadi ada sedikit masyarakat lebih lega sedikit. Ada angin segar dikit lah gitu ya. Apalagi ini banyak sekali ini yang umurnya masuk 17 tahun. Yeah. Kadang-kadang KTP-nya dijadikan kado ini. Jadi ini oleh orang tuanya, jadi kadang-kadang jadi kado si 17 KTP ya. Betul. KTP. Jadi ini yang bagi kami juga menjadi tantangan, namun setiap saat Dinas Capil oleh stafnya sendiri ini juga memberikan informasi kepada kami, sehingga kami juga seterusnya menyampaikan kepada lurah untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Oke, baik. Nah, sebelum kita break ya, saya penasaran aja nih sebenarnya Bu Kadis, ada nggak sih waktu-waktu tertentu, misalnya bulan berapa kemudian permintaan layanan atau antrian di Dukcapil itu meningkat, sangat-sangat meningkat jumlahnya? Ada nggak sih waktu-waktu tertentunya? Tergantung dokumennya ya. Jadi kalau untuk KTP elektronik tidak ada waktunya. Itu sepanjang tahun, ya, sepanjang waktu. Tetapi kalau untuk dokumen tertentu, contoh misalnya kalau anak-anak mau sekolah. Nah, disitulah tinggi permintaan KK dan akte kelahiran. Karena persyaratan untuk masuk itu juga cukup tinggi. Nah, sebenarnya untuk KTP elektronik kami sudah sebenarnya antisipasi sebelum pandemi kemarin. Kami lakukan pelayanan langsung ke sekolah. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Camat, banyak anak-anak yang baru berusia 17 tahun itu kemudian mau melakukan perekaman. Sebenarnya antisipasi kami di Dukcapil itu sudah kami lakukan. Jadi sejak Januari kemarin itu kami intens masuk ke sekolah. Sementara kami ada kurang lebih sudah 10 sekolah kalau tidak salah kami masuk, tiba-tiba pandemi masuk. Padahal kami masih punya list sekolah yang akan kami kunjungi untuk perekaman sekaligus cetak di tempat. Jadi anak-anak di sekolah kami datangi di dalam sekolah, rekam, kemudian kami cetakkan saat itu. Nah, sementara kami intens masuk ke sekolah-sekolah, ya baru kurang lebih 10 SMA, SMK yang kami masuk, tiba-tiba pandemi, stop lanjut. Jadi kita tiba-tiba lockdown. Jadi memang ini pengaruhnya besar sekali Pak Camat. Yang syukur ini yang sudah melakukan perekaman, kemudian mereka tamat masuk perguruan tinggi, mereka sudah diuntungkan dengan layanan berarti kami. tahun ajaran baru lah ya, itu yang permintaan paling banyak untuk akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Oke, baik. Era adaptasi baru ya. Kita masih bersama dengan Ibu Kadis dan juga Pak Camat Mamajang di sini. Saya mau ke pertanyaan selanjutnya yang ada di YouTube channel, tadi belum sempat dibacakan ya, dari Hadijah Ngawing. Menjelang pilkada bagaimana nih pembuatan KTP untuk pemilih pemula, Bu? Terima kasih. Ya, dari Ibu Hadijah ya. Ibu Hadijah tentang pembuatan KTP. Jadi tadi sudah sampaikan, sebenarnya ada pilkada, tidak ada pilkada, tugasnya Dukcapil itu melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Nah, kami sudah memberikan kesempatan untuk masyarakat silahkan melakukan perekaman di kecamatan. Insya Allah KTP-nya itu bisa segera kita cetakkan. Jadi petugas kami itu misalnya merekam. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kami sudah membuka perekaman yang tadinya dari hari Senin sampai dengan Jumat, kita buka sampai hari Sabtu. Itu untuk memberikan juga ruang bagi masyarakat yang mungkin tidak sempat merekam di hari Senin sampai Jumat, bisa datang ke kecamatan hari Sabtu. Alhamdulillah. Dengan kondisi tahun ini itu belangko yang didistribusikan oleh Dirjen Dukcapil itu memenuhi, sehingga
kita selalu tidak pernah kehabisan belangko. Jadi kami akan cetakkan. Setiap melakukan perekaman dalam 1 minggu itu kita langsung cetakkan di akhir pekannya. Oke. Jadi setelah itu minggu atau pekan depannya sudah bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Jadi tidak ada masalah, lakukan saja perekaman. Oke, gitu ya. Ada tambahan waktu juga Ada di tambahan hari Sabtu. Hari Sabtu. Dari Mega Savitri, Ibu Kadis, banyak yang mengeluhkan lambatnya pencetakan KTP. Itu sebelum pandemi. Nah, ini setelah ada pandemi solusinya gimana? Iya, sebelum pandemi itu memang kami akui bahwa memang di Dirjen Dukcapil mendistribusikan belangko itu sangat terbatas karena sebagai informasi untuk masyarakat bahwa belangko KTP elektronik itu bukan dibuat atau bukan diproduksi oleh Dukcapil Makassar, tetapi memang menjadi kewenangan dari Dirjen Dukcapil yang ada di pusat. Dan memang alokasi anggaran untuk belangko KTP elektronik sebelumnya itu tahun lalu itu memang hanya diperuntukkan bagi orang yang baru pertama kali punya KTP. Jadi memang tidak dihitung masyarakat yang melakukan penggantian karena hilang, rusak atau perubahan. Nah, memang agak kesulitan sebelumnya. Alhamdulillah saat ini bagi masyarakat yang masih memegang suket, kemudian misalnya ada hilang atau rusak, insya Allah kami gantikan KTP elektroniknya, tetapi itu harus masuk di online. Nah, berapa waktunya untuk menunggu? Pada saat mendaftar itu seminggu atau sepekan ke depan baru bisa ngambil karena padatnya antrian yang sudah diisi oleh masyarakat. Iya, baik. Dan ini juga tadi sudah disampaikan akan terus ada inovasi upaya agar pelaksanaan pelayanannya bisa lebih singkat gitu ya. Baik. Nah, intinya apapun yang ingin Anda lakukan di Dukcapil harus terus mematuhi alurnya seperti apa. Yang pasti ambil antriannya daring gitu ya. Oke, baik. Nah, karena kita ada di sesi yang terakhir nih, saya ingin ke Pak Camat dulu. Apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat? Khususnya nih masyarakat Kecamatan Mamajang mungkin yang mendengarkan Bapak saat ini, mewakili kecamatan-kecamatan lain juga pastinya biar tidak ada miskomunikasi antara masyarakat dan juga pihak kecamatan jika ingin adanya pelayanan untuk dokumen-dokumen kependudukan. Iya, tentunya kita harus bisa memahami ya kondisi seperti saat ini, karena Makassar ini kondisinya sekarang sudah berubah ke zona orange, kalau saya tidak salah. Kemudian baru-baru ini juga hasil swab massal di Kecamatan Mamajang, wilayah kita ini kebetulan saja Mamajang masuk 4 kecamatan yang cukup tinggi hasil daripada jumlah positif dari hasil swab massal ini. Olehnya itu saya kira solusi yang paling baik adalah tentu dengan layanan daring yang ada sekarang untuk mengurangi terjadinya penumpukan di setiap counter-counter pelayanan. Nah, tentunya juga saya berharap kepada seluruh masyarakat terkhusus di Kecamatan Mamajang, tentunya pelayanan ini tidak serta-merta memang harus langsung jadi di kecamatan, karena memang kita harapkan data-data yang masuk memang betul-betul valid sehingga tidak ada lagi double identitas, sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu Kadis bahwa memang satu identitas itu sudah KTP itu sudah menjadi sekarang menjadi sumber dari sumber informasi termasuk data pribadi. Juga dulu sih ada yang sampai 3 ya KTP-nya. Sekarang saya Nggak kira boleh. KTP menjadi ibaratnya kalau di dompet itu penghuni pertama lah di situ dia, karena penghuni penghuni wajib dia, karena dengan KTP semua bisa mendatangkan identitas lain di termasuk juga KTP ditunjukkan ketika melakukan swab massal. Kemarin swab massal di Kecamatan Mamajang ya Pak ya? Betul. Oke. Pemberian Makanya vaksin juga nanti. Pemberian vaksin juga ya? Mamajang kemarin itu sebenarnya sudah pengulangan, Bu. Yang kedua, karena direkomendasikan 4 kecamatan itu untuk dilaksanakan pengulangan karena termasuk tinggi. Sehingga hasil yang di hasil swab test kemarin itu akan menjadi bahan kemudian mudah-mudahan saja sudah ada penurunan dari persentase positif lagi yang jadi kami berharap ke masyarakat untuk tetap bersabar menunggu sampai
keadaan betul-betul kembali normal. Oke, Seperti itu. baik. Dan apalagi di musim pilkada seperti ini, kita berharap bahwa memang masing-masing kontestan juga menjaga semua warga yang diundang untuk mengikuti kampanye jangan sampai melebihi kapasitas, Ya. sehingga tentunya kita tidak berharap bahwa pelanggaran-pelanggaran itu terjadi menimbulkan hal yang kurang baik yang kepada masyarakat. Baik. Oke. Seperti itu. Dari Bu Puspa, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Makassar? Iya, yang pertama adalah saya berharap atau menghimbau seluruh masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, kami minta untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik. Kenapa? Ini menjadi bagian dari hak juga untuk masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban. Karena jika masyarakat belum melakukan perekaman, maka data yang ada di Dukcapil itu belum aktif, sehingga akan kesulitan untuk mengakses berbagai layanan publik. Karena layanan publik saat ini itu berbasis NIK. Yang kedua adalah kami berharap masyarakat yang sudah memegang suket, katanya ada yang, saya malah kaget ada yang pegang suket dari tahun 2017. Wow. Itu silahkan segera untuk menukarkan suketnya. Kalau ini di masuk kelas Dukcapil. darurat nih Bu Ini ya. Tapi kebangetan ini, terlalu lama dia ndak nukar ya. Iya, Jadi iya. silahkan segera untuk menukarkan suketnya menjadi KTP elektronik. Insya Allah kami akan melakukan pencetakan. Tetapi dengan catatan harus masuk ke online karena Iya, kami benar. menghindari kerumunan. ya. Benar. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh layanan yang ada di Dukcapil itu tidak berbayar, alias tidak ada satu rupiah pun yang kami minta. Jadi kalau ada oknum yang mengiming-iming mau mempercepat atau bisa segera menerbitkan KTP misalnya ya, karena ini yang paling banyak melakukan praktik percaloan dengan iming-iming biaya, jangan dilayani. Kenapa? Ini ternyata terbukti bahwa KTP elektronik yang keluar bukan dari Dukcapil itu kami temukan banyak yang palsu. Oke. Kenapa? Pada saat kami verifikasi, masuk di tim verifikasi penerimaan misalnya siswa kepolisian, TNI, kami menemukan banyak KTP yang bukan pemiliknya tetapi tercetak namanya. Oke. Karena kami punya alat pendeteksinya. Jadi hati-hati, akan dirugikan masyarakat sendiri, sudah bayar mahal, bukan pemiliknya lagi, dan itu akan berdampak Dapat yang palsu hukum. lagi. Akan berdampak hukum. Benar. Karena itu sama dengan melakukan pemalsuan dokumen. Oke. Jadi kami minta kepada masyarakat jangan sekali-sekali berhubungan dengan oknum yang tidak langsung di dalam kantor kami. Baik, Saya kira baik. itu penekanan dari kami dari Dukcapil Makassar. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Makasih, Bu Deriva. Puspa. Pak Fadil, terima kasih banyak untuk waktunya. Sukses terus, dilancarkan semua urusan dari Amin, Disduk amin. Capil dan Amin. juga masing-masing kecamatan. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasinya boleh diakses di laman resmi di dukcapilmakassar.co.id. Informasinya lengkap ada di situ. Terima kasih, Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.